semuanya, kembali lagi di podcast SMA Negeri 5 Kupang bersama dengan saya Kerina Paha. Kali ini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani dengan Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Frans Tiram. Selamat pagi Bapak, boleh disapa dulu? Ya, selamat pagi semua yang tengah mengikuti podcast SMA Negeri 5. Apa kabar semuanya? Salam berlian bersama Lindungi Anak. Baik, mungkin di sini kita bisa berbincang-bincang sedikit. Jadi di sini sebelumnya dari DP3A P2KB telah melaksanakan kampanye mengenai perlindungan kekerasan anak di SMA Negeri 5 Kupang. Baik, jadi di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sedikit ya Bapak. Yang pertama, apa sih komitmen dari DP3A sendiri untuk bersama melakukan upaya menekan angka kekerasan terhadap anak? Silahkan. Baik Kerin dan juga semua sahabat anak yang begitu peduli untuk kita tengah menyiapkan generasi emas Indonesia. Kalau komitmen itu berarti sebuah bentuk pertanggungjawaban moral, tidak saja kepada diri sendiri, tapi yang paling penting itu kepada sesama dan Tuhan. Jadi anak itu aset bangsa ini. Anak itu harus terbebas dari berbagai bentuk diskriminasi, berbagai bentuk kekerasan. Kenapa? Karena itu amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2. Jadi setiap anak, apapun kondisi anak itu, apapun latar belakang anak itu, dia harus terbebas dari dua hal ini, diskriminasi dan kekerasan. Komitmen, kita semua punya tanggung jawab bersama. Kalau bekerja sendiri DP3A P2KB Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka tentunya kami secara jujur kami mau katakan kami angkat tangan, karena kami terbatas. Tapi ketika kami mengajak semua yang punya kepedulian terhadap anak kita bekerja bersama-sama dalam semangat kolaboratif, maka saya pastikan bahwa angka kekerasan terhadap anak itu pasti bisa ditekan. Jadi lingkungan sekolah SMA 5 termasuk di dalamnya Kerin dan semua sahabat anak di sini juga sebenarnya kita harus punya komitmen yang sama untuk bagaimana menekan angka kekerasan itu dari hal yang kecil. Stop bullying di sekolah ini. Ya. Stop kekerasan verbal, non-verbal, emosional, dan berbagai bentuk kekerasan. Baik kekerasan secara offline maupun kekerasan secara online. Karena kalau kita tadi masuk dan membawa sebuah baliho untuk menyatakan bahwa kita harus menghentikan eksploitasi terhadap anak. Anak ini banyak sekali menjadi korban, tapi mesti diingat, anak juga bisa menjadi pelaku dari kekerasan itu. Nah, ketika anak itu mendapati atau dia menjadi korban kekerasan, anak kita giring dia, kita kampanyekan, kita edukasi dia, supaya dia harus berani melaporkan. Speak up. Harus berani, punya keberanian yang teguh untuk berani melaporkan. Kenapa? Kalau dia tidak berani melaporkan, maka angka kekerasan itu saya pastikan akan naik terus. Kalau dia tidak punya keberanian untuk bagaimana dia melaporkan ketika dia sendiri mengalami atau sebagai korban kekerasan, tapi juga ketika dia melihat lingkungan sekitarnya ada sejumlah anak yang mengalami kekerasan, laporkan ke kami melalui 081 08111 129 129 ya, dan kepada call center kami SAPA atau Sahabat Perempuan dan Anak 129 atau ke UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada di Jalan Beringin, itu persis di depan kantor OJK Nusa Tenggara Timur atau di samping dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jangan ragu-ragu ya. Komitmen itu dimulai dari diri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Siap, luar biasa, komitmen yang luar biasa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi ya Bapak ya? Baik, mungkin yang terakhir boleh memberikan pesan terhadap peserta didik, khususnya anak-anak di SMA Negeri 5 Kupang terkait dengan kekerasan terhadap anak. Iya, anak-anak, semua tenaga kependidikan termasuk guru-guru yang ada di sini, mari kita terus kampanyekan stop kekerasan terhadap anak. Kita melakukan sebisa mungkin kita lakukan untuk bagaimana menekan angka kekerasan, dimulai dari diri sendiri, jadilah sahabat anak. Sekali lagi saya pertegas, sebagai Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak,
tanpa memandang latar belakang anak, tanpa memandang status anak, tanpa melihat kondisi-kondisi fisik anak. Semua anak adalah anak kita. Mereka harus diperlakukan secara manusiawi, karena anak ketika dia keluar dari kandungan ibunya, dia memiliki marwah yang harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi. Anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Anak juga tidak pernah memilih siapa yang menjadi orang tuanya, papa dan mamanya. Tapi ketika anak hadir dalam sebuah keluarga, itu dihadirkan Tuhan, dan itu menjadi anugerah yang termulia dalam sebuah keluarga. Hargai anak, karena masa depan Indonesia ada pada anak-anak kita yang cerdas, berintelektual tinggi, dan juga punya memiliki daya juang untuk selalu bisa melihat situasi-situasi yang paling pelik sekalipun dalam kehidupannya. Dia bisa bangkit, dan dia berkarakter unggul, dan kelak dia bisa menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan mandiri. Salam berlian, bersama lindungi anak. Luar biasa pesan dari Bapak Frans Tiran selaku Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak. Mungkin sekian bincang-bincang singkat kita pada pagi hari ini. Boleh terakhir dadah dulu untuk Sahabat Semanli. Oke, mungkin itu saja. See you. Ya, see you, sahabat-sahabat Semanli dimanapun berada.